saya sendiri tidak paham bagaimana Kopdit Pintu Air itu naik gunung turun gunung masuk ke pedalaman sana kembali cari anggota. Koperasi itu kan membutuhkan kunjungan-kunjungan ya, seperti di sini itu kan lebih bersifat mengunjungi wilayah-wilayah orang-orang ke desa-desa. Modal utama mereka itu semangat itu ya, semangat melayani, dan komitmen itu harus konsisten. Sahabat terkasih, kami pagi ini mendapat hadiah dari waktu yang luar biasa karena kami baru kali ini berkenalan dengan seorang profesor. Prof, mohon nanti memperkenalkan diri yang jelas supaya kami nggak salah menyebut. Oke, baik ya, baik ya. Nah, latar belakang profesor terhadap kecintaan, sekarang kecintaan terhadap koperasi dan khususnya terhadap koperasi Pintu Air. Silakan, Prof. Oke, baik, terima kasih. Ini saya terpaksa harus memperkenalkan diri ya. Baik, saya Yerines T. Keban, saya guru besar di Universitas Gadjah Mada, Visipol UGM di bidang manajemen dan kebijakan publik. Saya sudah 11 tahun menjadi komisaris di perusahaan asuransi milik Jerman, Allianz, ya, khususnya di Allianz Utama. Dan saya kira saya punya ketertarikan sendiri untuk masuk menjadi anggota koperasi ini, Pintu Air itu agak sedikit mungkin beda dengan teman-teman yang lainnya dibandingkan dengan pengalaman saya sendiri. Beda. Pertama saya berkenalan dengan Pak Guido yang menjadi ketua komite di Jogja. Ini saya sendiri sebenarnya tidak menyangka kalau bisa bertemu dengan beliau. Dulu pernah sama-sama di ND dan beliau memimpin Credit Union, lalu di sana sangat sukses, dan karena itu saya berpikir ketika saya diajak oleh Pak Guido untuk masuk menjadi anggota di Pintu Air ini, ya awalnya saya pikir-pikir agak ragu-ragu, tapi lama-lama saya pikir juga, tapi beliau itu tokoh yang dapat dipercaya karena dia sukses di ND. Ya, mungkin di Jogja dia akan sukses juga gitu. Jadi awalnya tuh semacam hubungan pribadi dulu gitu ya. Jadi koperasi itu kan satu yang besar ya, yang formal ya, tapi siapa yang memimpin, siapa yang ada di balik itu. Nah, karena beliau, saya percaya untuk masuk menjadi anggota itu. Jadi dari pertemanan ya, Prof? Ya, dari pertemanan, awal pertemanan. Saya merasa selama jadi anggota ini, saya beruntung ya untuk masuk ke Pintu Air karena konsistensinya luar biasa. Semua simpanannya kita dalam berbagai bentuk itu misalnya bunga dibayar tepat waktu, kemudian juga janji-janji mereka juga sangat tepat. Dan kita juga bisa melihat dari grup WA di mana mereka konsisten mengunjungi orang-orang sakit, memberi uang duka kepada yang meninggal. Itu kan sesuatu yang menurut saya, wah ini bagus banget gitu, menambah kepercayaan gitu. Jadi saya tambah mantap lah untuk berada di Pintu Air ini. Apalagi kalau saya dengar dari
kampung ya di NTT sana, banyak juga orang-orang kampung yang masuk pintu air itu hanya karena ingin uang duka. Jadi masuk kan dia simpan tiap bulan kan 50 ya. Tapi begitu dia meninggal itu ada uang santunan itu tinggi ya. Minimal 5 juta kalau saya tidak salah ya, sekitar itu ya. Jadi ada keluarga yang menerima 15 juta waktu itu. Saya tidak tahu itu berapa tahun ya Pak Wido ya, tapi 15 juta. Itu kan menjadi daya tarik tersendiri. Koperasi lain tidak ada yang kayak begitu. Membangun kepercayaan kan tidak serta-merta. Itu faktor apa? Apa ya? Masyarakat kita ini kan banyak yang masyarakat kita yang bukan mereka tidak melek ya terhadap koperasi ya. Jadi lebih banyak istilahnya kalau di Jawa betok tular ya. Jadi mendengar orang lain mengatakan, oh itu koperasinya bagus, oh, kok bisa gitu, oh ini kemarin saya dapat ini, kan citra seperti itu kan yang menarik mereka. Nah bagusnya pintu air, mereka datang masuk ke desa dan tidak langsung menawarkan pinjaman atau soal duit mau pinjam berapa gitu, tidak, tapi memperkenalkan diri dulu, menyampaikan apa itu pintu air segala macam. Lalu kalau tidak percaya silakan tanya kepada yang pernah mengikuti pintu air. Nah cara itu menurut saya bagus banget. Jadi membangun kepercayaan itu memang pelan-pelan. Kita jual nama di desa itu tidak mudah, ya tidak mudah. Nah kenapa itu menjadi modal? Karena konsistensi dari waktu ke waktu itu membuat masyarakat itu percaya. Di bunga dibayar, uang duka diberi, kemudian orang sakit itu kan konsistensi kan sebenarnya. Ya, konsistensi itu yang membangun kepercayaan itu justru malah dari konsistensi itu. Prof, kan ada yang berpendapat bahwa pendampingan terhadap warga yang mempunyai potensi bisnis itu juga salah satu faktor membuat koperasi itu besar gitu. Yang namanya usaha itu kan sangat tergantung ya dari pertama modal, kemudian pemasaran dan segala macam ya. Nah kalau umpamanya pintu air tidak selektif dalam memilih pengusaha-pengusaha atau orang-orang kecil yang berusaha itu risikonya tinggi. Kenapa dia bisa salah pilih orang? Karena habis pinjam uang itu dipakai untuk main-main, judi atau judi online dan segala macam. Karena itu pintu air selalu berusaha untuk mencari tahu itu siapa, itu bisa dipercaya apa tidak. Itu penting. Ya. Jadi kita harus punya rekor tentang siapa dia, gitu. Bisa dipercaya apa tidak. Karena pinjaman pertama itu 5 juta ya, 5 juta awal itu uang bukan uang kecil itu, ya pinjamkan ke masyarakat ya, ke satu keluarga itu, memberi pinjaman 5 juta awal itu kan risikonya besar Pak. Ya, kan kita belum mengenal dia. Nah kalau dia ini tukang bohong atau dia ini tukang tipu kan kita nggak tahu. Nah karena itu perlu kita mendengar yang namanya kepala unit ya, yang di kelompok itu mereka kan mengenal orang gitu, mengenal ini siapa, ini pantas nggak dikasih pinjaman, bisa dipercaya apa tidak, ya seperti itu. Jadi dari teman-teman pintu air yang di lapangan itu juga harus mempunyai tingkat selektivitas yang tinggi dong. Ya harus. Kalau menurut saya itu harus. Kalau tidak risikonya besar. Risikonya besar. Karena tingkat pengembaliannya itu kecil. Karena malah kreditnya macet Pak. Di lapangan apa yang harus dilakukan? Ya sosialisasi itu saya kira yang mereka selama ini yang dilakukan itu sudah bagus, sosialisasi. Memperkenalkan pintu air itu secara keseluruhan. Ya, punya program ini, punya ini. Yang bisa kami tawarkan, bisa kami berikan ini. Itu sudah bagus, menurut saya sudah bagus. Saya lihat itu pintu air punya kejelian ya. Misalnya mereka memilih kelompok RRI, lalu TVRI, yang sifatnya lembaga itu. Lembaga ya. Nah, lembaga. Itu kan penarik yang luar biasa. Jadi TVRI aja, orang TVRI aja masuk itu air, ya kan? TVRI aja masuk itu air, masa kita tidak gitu kan? Itu menarik gitu. Jadi mereka punya cara, mereka punya taktik itu untuk menarik itu minat itu.
Jadi inovasi mencari kelompok-kelompok itu penting ya, ya? penting banget ya, sangat penting. Itu yang saya puji dari. Saya tidak tahu di cabang lain, tapi di sini sepengetahuan saya itu menarik. Masyarakat ini kan sangat variatif ya, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal jauh di pedalaman, ada yang kayak kita di sana kan harus naik gunung dulu. Kalau kita mau ngapain mereka, biayanya besar sekali. Saya sendiri tidak paham bagaimana Kopdit Pintu Air itu bisa berhasil sampai ke pulau-pulau itu kan biayanya besar itu. Harus ada dana untuk mereka menggapai tempat-tempat itu kan investasinya besar itu. Iya. Sebenarnya investasi kan tidak selalu dalam bentuk nominal, bentuk semangat kan juga investasi kan? Ya. Kalau begitu teman-teman di Pintu Air semangatnya tinggi dong, Bro. Saya kira ya modal utama mereka itu semangat itu ya, semangat melayani ya, semangat mencari apa ya untuk memberi. Jadi kayak Pintu Air ini dengan semboyan saya susah kau bantu, kau susah saya bantu. Iya. Itu kan banyak Pintu Air. Kau susah aku bantu. Aku susah kau bantu. Itu kan mendalam sekali ya, orang kampung kalau dengar kan langsung iya ya gitu. Saya susah banget akan bantu dong gitu. Iya. Tapi baliknya itu ya, Pak Guido apa pernah susah kan? Ada yang pernah susah ada. Iya. Susah ukurannya juga susah juga kan. Iya. Sebenarnya orang kaya menurut orang yang kurang mampu tidak susah kan. Ya. Tapi susah juga mengakuinya kan. Ya, kaya bukan bahagia ya, kaya beda ya, kaya. Pokoknya kaya itu apa ya, properti atau kekayaan lah, pendampingan itu penting kalau menurut saya ya. Karena kalau koperasi kan kadang-kadang ada yang cuma milik sendiri tetapi membuat itu seperti nama koperasi, padahal bukan koperasi gitu. Itu milik sendiri. Yang kita lihat banyak yang kasus-kasus yang sekarang terjadi ya, akhirnya berbaju koperasi tapi bukan koperasi. Itu ya. Dan pemerintah harus tahu itu mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang tidak asli, mana yang asli, mana yang palsu. Itu pemerintah harus tahu itu. Dan itu sangat banyak, Bro. Iya, banyak. Apakah itu juga menjadi penyebab turunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang benar? Yang koperasi pura-pura tadi. Iya, saya pada waktu pertemuan di sini waktu kita ada misa di sini di sebelah sini, Pak Guido mengundang kita datang untuk pertemuan. Waktu itu ulang tahun di Pintu Air ya. Saya ketemu dengan misalnya teman dia pengacara, namanya Pak Yeremias lah. Dia pengacara, kami doang ngobrol di luar situ. Saya bilang, teman kamu kok pindah ke Pintu Air kenapa gitu. Saya tanya dia gitu. Terus dia bilang, koperasi ini tidak bisa kita percaya. Saya itu menangani banyak sekali kasus koperasi kan, dia kan pengacara, banyak menangani itu brengsek, itu banyak yang brengsek itu. Kita hati-hati sekali sekarang menaruh duit gitu. Terus saya tanya, kenapa Pintu Air ini kamu pilih? Dia bilang begini, koperasi yang benar tuh ya di sini nih, yang Pintu Air ini, karena dilihat dari bunga pinjaman itu masuk akal, dia bilang gitu. Sangat masuk akal dibandingkan dengan di tempat yang lain yang jauh lebih tinggi itu, tapi sangat rentan ya. Jadi masalah likuiditas ya, masalah likuiditas itu susah ya. Jadi tidak mampu membayar bunga dan segala macam itu. Tapi di sini bagus gitu. Jadi kalau begitu sebenarnya kendala kepercayaan masyarakat terhadap koperasi menjadi kurang baik. Perkembangan koperasi sendiri juga kurang bagus gitu ya. Itu sebenarnya faktornya sangat kompleks dong ya. Kompleks sekali, sangat kompleks. Ya, dari pemerintah, dari pengelola, dari masyarakat yang meminjam itu, lalu
hambatan fisik, ya. Karena koperasi itu kan membutuhkan kunjungan-kunjungan ya. Seperti di sini itu kan lebih bersifat mengunjungi wilayah-wilayah orang-orang ke desa-desa. Ya kalau geografisnya bagus, kalau tidak kan. Jadi faktor alam lingkungan itu juga berpengaruh. Berarti semuanya kan bermuara ke biaya. Biaya. Nah, Tapi kalau koperasinya ya kalau bonafit ya dia punya anggaran itu ya syukurlah, kalau tidak kan akhirnya tidak ada yang kunjung. Lalu orang mengatakan orang koperasi nggak pernah kesini kok. Prof kan iya, tetapi kan Kayak dilepas kan dari itu dia orang belum pernah kesini mungkin udah. iya, tetapi gini Prof, kalau soal biaya teman-teman di daerah-daerah di pedesaan ya, di koperasi-koperasi yang ada di pedesaan, pintu air kan di pedesaan. Lalu teman-teman di Kalimantan, di CU yang di Kalimantan itu kan juga di pedesaan. Kalau kita ngomong soal biaya kan kita anggap saja mereka ini tidak punya biaya, tetapi kenapa bisa berkembang? Saya kira pintu air tidak susah ya. Artinya selama sejauh ini yang saya lihat itu mereka tidak kurang biaya juga menurut saya. Artinya nyatanya juga jalan kan? Iya. Di sini jalan, tapi ya minimal lah. Jadi harus pakai motor roda 2, naik gunung turun gunung ya kayak gitu. Jadi tidak seperti di kota kan. Kalau di kota kan beda. Dan itu kan biaya tuh. Ya, ada asuransi, ada macam-macam kan harus ditanggung. Iya kan, kalau sekarang memang sudah besar, sudah punya biaya. Kan tadi kita singgung soal biaya dalam pengertian semangat. Artinya investasi kan semangat. Kan teman-teman khususnya di kredit union ya, yang di daerah-daerah itu justru bisa berkembang lebih baik dibandingkan yang ada di perkotaan, terutama ambil saja di Jawa lah. Di Jawa itu kan kita sudah menganggap lebih mempunyai kapasitas dibandingkan yang ada di pedesaan, yang misalnya di NTT, di Kalimantan dan sebagainya. Itu menurut kenapa? Ya kalau begini, kalau kita merenung ya, sebenarnya modal dari koperasi ya, ini kita tidak bicara soal dana dan lain-lain. Iya. Komitmen mereka untuk mencari anggota dan mengembangkan itu ya, usaha itu kan harus tinggi ya, komitmen. Iya. Dan komitmen itu harus konsisten. Jadi kalau tidak konsisten dari waktu ke waktu juga nanti orang juga apa itu ya. Karena banyak juga yang tidak sustain ya, tidak bertahan lama ya, tidak bertahan lama. Yang kita butuh itu kan yang sustainable ya, yang bertahan terus menerus. Jadi kayak pintu air misalnya, mengunjungi ke sana, lalu kemudian datang lagi mengunjungi, itu kan konsistensi ya. Datang lagi mengunjungi, menanyakan susahnya apa, ada masalah apa, ada masalah pemasaran. Nah, mungkin pintu air juga mulai memikirkan, kalau masalah pemasaran, mungkin kita juga perlu cari tahu pemasarannya itu, kita bisa tanya ke siapa supaya kerjaan mereka bawang ini bisa laku seperti itu. Kalau dulu kan tidak, yang penting pinjam, bikin, sudah selesai. Sekarang tidak bisa, koperasi juga memikirkan beyond itu, jadi harus berpikirkan di luar dari itu. Karena kegagalan itu bisa dari pasar. Nah kalau pasarnya nggak ada, gimana? Yang saya paling susah itu kalau misalnya Pak Guido datang, lihat mebel, lalu Pak, tapi ini kita sudah jatuh tempo nih, Bapak kembalikan dong pinjamannya gitu ya. Nanti dijawab, ya ini Pak Guido, ini mebelnya Bapak jual aja, Bapak. Kan jadi susah kita. Iya. Artinya komitmen saya meminjam untuk bikin mebel. Nah ini mebelnya sudah ada. Ya kan? Berarti sudah benar kan? Nah, sekarang tapi belum laku. Faktor pemasaran juga ada. Itu pemasaran itu sangat menentukan, lebih-lebih yang terkait dengan usaha-usaha. Sekarang orang pinjam untuk bikin ini kuliner misalnya, itu kan banyak juga yang usaha kuliner. Nah kalau laku, kalau orang datang makan, kalau tidak, jadi tali temalinya banyak gitu. Jadi bukan hanya ide, bukan hanya semangat,
manajemen semangat pun penting. Penting. Jadi manajemen tidak hanya menghitung uang ke uang ya. Enggak. Jadi manajemen semangat pun penting. Iya, harus. Bagaimana dong Pak? Manajemen semangat kalau penting gimana? Kalau manajemen semangat itu tanya itu bos itu. Bos itu punya semangat yang tidak pernah redup itu. Iya. Kita semua itu kan apa ya? Seringkali antara teman-teman kan menanyakan, Pak Guido itu usianya sudah 80-an lebih ya. Tapi kok masih semangat sekali seperti orang muda ya. Itu kiatnya apa ya? Karena orang kan mencari ya, dia punya jamu apa ya? Kita sampai sekarang belum kita tanya kan hanya senyum-senyum aja, jadi kita tidak tahu. Tapi itu pelit. Pelit nggak mau ngasih pelit, tahu. tapi dari apa ya? Dari cara dia memanage itu kita bisa tahu. Pak Guido itu dulu di ND. Dia punya kredit union dulu di ND itu. Nah, salah satu hal yang kenapa saya jadi tertarik masuk di pintu air itu karena kita lihat orang yang manajernya itu siapa gitu. Kalau manajernya itu suka bawa lari uang atau manajer suka tipu-tipu, kita tidak mau. Tapi kalau manajernya dulu tuh pernah punya pengalaman dulu dan waktu di kredit, saya ingat kredit union di ND ya, itu Jakarta itu, mereka kumpul kan saya lihat sendiri. Saya sering tanya, ini apa? Oh ini ada kredit union. Nah, beliau yang pimpin. Jadi saya sudah tahu, sehingga saya waktu naruh duit di sini itu saya tidak ragu karena ini kan orang punya pengalaman menangani. Jadi masalah manusia itu man behind the gun itu itu sangat menentukan. Kita percaya apa tidak, lihat figur toh, figurnya ini orangnya jujur, dia konsisten. Hanya kan kita tidak tahu hubungan dia dengan yang di sana. Kalau dia konsisten tapi yang di sana tidak, yang di pusat sana tidak. Saya kadang-kadang juga Pak Guido percaya ya sama Mas Janu, Pak Janu di sana tuh. Percaya. Tapi dia percaya ya saya percaya lah. Oh gitu ya? Iyalah. Jadi artinya tali temalinya sangat amat banyak kan? Iya sangat banyak itu. Saya sendiri itu adalah komisaris perusahaan aliansi utama di Jakarta. Oh di Jakarta. Asuransi. Iya. 11 tahun. Selama saya jadi komisaris itu kan saya bisa melihat ya bahwa kita sering mengaudit ya, membantu ya, melihat risiko-risiko di dalam pekerjaan kita sebagai komisaris itu ya. Saya juga berpikir soal misalnya risiko itu juga saya pikir, misalnya saya taruh di sini kan saya juga pikir gitu karena itu sensitivitas kita tinggi. Dan selama saya jadi komisaris kan biasanya kami soalkan waktu pertemuan itu kan masalah risiko-risiko. Ada yang membayar, ada yang tidak. Itu kan kita sangat riskan ya. Nah, di sini saya lihat pertama makanya saya taruh kecil-kecil dulu ya. Pertama sedikit dulu sambil melihat. Kalau menaruhnya berapa? Kecilnya berapa? Lalu nanti terakhir berapa miliar gitu kan? Itu kan kepercayaan yang mengembang. Itu pribadi itu. tapi artinya kita percayanya itu juga nyicil ya. Oh, percayanya nyicil juga gitu. Saya pernah bilang sama Pak Guido, saya memang percaya sama Pak Guido, tapi saya tidak sepenuhnya percaya sama Pak Guido. Kan pernah ya di pertemuan Langolek saya pernah ya sama orang. Jadi itu orang koperasi, orang asuransi seperti itu. Iya, kita karena pasti ada risiko kan. Iya. Pasti ada risiko. Misalnya sekarang ya terjadi itu risiko bunga menurun. Coba bayangkan itu betapa sakit hati kan kita. Biasanya kita bisa bayar listrik, bayar apa macam-macam ya, sebulan bisa ini itu dari bunganya. Sekarang dengan turun sekali kita tidak bisa apa-apa. Dari 13% menjadi 9% atau dari 12% menjadi 6,6%. Itu turunnya banyak banget itu. Ya itu juga risiko. Nah, setelah Prof angsur kepercayaan tadi, sekarang kepercayaan Prof terhadap koperasi khususnya terhadap pintu air seperti apa? Masih tetap stabil, artinya masih tetap percayalah. Karena tidak pernah saya tidak misalnya begini, ada bunga bulan tertentu yang tidak dibayar misalnya. Nah itu kan kita mulai was-was kan, ada apa nih?
ada apa ini? Dan kan kita cek di sistemnya. Kan pintu air punya sistem aplikasi. Aplikasi di mana anggota bisa mengecek saldonya dan bunga yang kita taruh di sini, kita taruh di sini, bunganya itu langsung masuk ke sibuan kita, simpanan bunga harian. Nah, jadi kita lihat di situ, oh ini asal dari mana. Itu kan transparan banget. Kita lihat. Tapi kadang-kadang kita tes, jangan-jangan ini hanya permainan angka kan? Permainan angka dan permainan waktu, tepat waktu itu. Iya, kan bisa juga kan? Karena itu kan sistem. Jadi kan kita belum tahu duitnya itu ada nggak kan, kita tidak tahu. Kan banyak yang fiktif kan. Tapi laporan ini kan termasuk laporan yang menarik gitu. Nah, kita perlu cek. Banyak kadang-kadang saya tahu, Pak Guido saya mau tarik uang 200 gitu. Kan pernah saya dulu beli mobil, saya tarik itu. Ada enggak duitnya itu? Jadi kalau nah, sebentar Pak, ceritanya belum selesai. Oke. Ketika bos ini mengatakan kami harus mendengar dari pusat, saya mulai pikir, jangan-jangan ini awal dari apa ya, ketidakpercayaan saya dengan dari pusat ini benar enggak ini? Lalu kemudian saya diberitahu bahwa ini ternyata pusat sudah menyetujui untuk bisa menurunkan uang sekian. Nah, akhirnya saya dibayar gitu. Baru saya mulai, itu tahap pertama yang saya percaya ya. Baru saya diberi uang dulu namanya apa Pak Guido, ada kelebihan SAU-nya cukup besar ya waktu itu ya, cukup besar. Ya, artinya kita percaya tuh bahwa ini sudah. Terus berikutnya lagi, kadang-kadang sudah lewat 1 tahun 2 tahun, saya tes dulu bus apa itu ya, boleh. Tolong saya dicairkan 50 juta ya. Besok saya mau ambil tuh untuk anak saya tuh besok. Biar bayar betul, jadi berarti duitnya ada. Jadi percobaannya tidak hanya sekali dong kalau seperti itu ya, artinya kan bisa juga drop sendiri langsung mencoba. Saya dengan Pak Guido ini kan kami sudah berteman lama ya di ED dulu ya. Tetapi ini kan sistem, kan punya orang gitu loh. Sistem suatu lembaga yang mengelola banyak orang. Mengelola kan di pusat sana gitu loh. Nah, beliau kan kita anggap sebagai salah satu pemain di lapangan gitu kan, yang bergantung kepada sana gitu. Jadi susah kalau mau percaya penuh juga susah. Makanya saya bilang dia, Pak Guido maaf saya tidak bisa percaya penuh. Sekali-sekali tes itu, kalau minta uang 50 juta deh sekarang bisa dicairkan. Tapi beberapa kali itu, beberapa kali saya minta itu. Tapi meskipun setelah itu saya store kembali. Jadi itu sebenarnya hanya tes saja ya Pak. Ya kita kan mesti meyakini diri ya bahwa Anda aman lah di tempat itu, taruh duit di situ tuh aman lah. Itu ini mungkin belum terakhir banget, tetapi kan faktor kepercayaan sudah ada gitu kan. Yang harus dilakukan pintu air yang ada di Jogja. Di Jogja itu kan tempatnya kalau kita kita mendengar banyak orang kan tempat pendidikan, kota pelajar, kota mahasiswa, kota ilmu gitu. Lalu apa yang harus dilakukan pintu air di Jogja yang harus mengurus orang-orang pintar itu? Itu mesti pertanyaan itu harus dijawab oleh bos yang ada di sana karena dia yang operasionalnya. Tapi kan boleh saja memberikan masukan kan sebagai keluarga besarnya. Di sini di pintu air itu ada simpanan untuk pendidikan. Itu satu ya. Jadi kalau untuk pendidikan saya kira pas ya, cocok ya. Di kota itu cocok sekali. Kemudian yang kedua yang kadang-kadang saya kagum juga itu adalah pintu air itu memberi beasiswa kepada anak-anak kita ya yang anggota masuk dalam anggota kita ini yang anaknya ada di dalamnya lagi kuliah atau apa gitu, menanyakan mengenai indeks prestasinya berapa. Indeks prestasinya 3,5 ya. 3,5 itu ada bantuan dari sini. Itu menarik banget. Itu ada standarnya.
standar untuk membantu? Ada standarnya, ada 3,5 ya, 3,5 ke atas itu dikasih uang. Dan begini Pak, saya mau sampaikan satu hal lagi ya, mungkin dari pintu air itu banyak orang tertariknya itu kalau sekarang kan bunga kan sudah tidak tertarik ya, tidak menarik, tapi sisa harapan kita tuh ada tuh. Jadi kalau meninggal itu diberi uang duka, dibantu. Nah itu yang sebenarnya paling membantu pintu air itu untuk tetap survive. Oh. Iya. Jadi, karena itu koperasi lain tidak ada itu yang melakukan itu. Jadi meninggal nanti peti matinya ditanggung ya Pak ya, ditanggung uang dukanya sekian. Tergantung dari sudah berapa lama dia jadi anggota. Itu tidak semua, dan banyak orang di desa-desa itu tertarik kadang-kadang karena itu gitu. Oh, karena itu. Jadi faktor bantuan itu menjadi hal penting. Iya. Itu nilai plusnya yang saya kira luar biasa itu ya. Di samping kunjungan kalau sakit di rumah sakit apa opname dikasih 1 juta ya. Pesan terpenting menurut Prof untuk pintu air apa Prof? Ya, pesan saya untuk pintu air yang paling penting itu tetap berkomitmen untuk membangun koperasi. Dan menurut saya transparansi itu penting ya ke depan ya. Jadi misalnya transparansi tentang ini kenapa itu anggota perlu tahu ya. Jadi misalnya menanyakan mengenai kenapa bunganya sekarang jadi begini, kenapa aturannya begini. Itu harus pandai kita menjelaskan kepada anggota. Itu transparansi ya. Kemudian yang kedua itu konsistensi Pak. Konsistensi itu penting sekali. Jangan sampai kemarin ngomongnya lain sekarang lain gitu. Jadi pintu air tetap harus konsisten terus ya. Tetap di relnya terus ya. Jangan kemana-mana gitu. Ya. Dan tetap membuat perubahan, tetap membuat inovasi, tetapi inovasinya harus selektif. Karena setiap inovasi membawa dampak atau risiko. Ya, itu harus dihitung betul. Prof, terima kasih pagi ini penculikan waktunya. Bagus. Terima kasih Prof.